Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anakku. Sehat Bu Guru. Sehat Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Ayo doanya dipimpin oleh Hanif. Silakan Hanif, pimpin doa teman-temannya. Di tempat duduk bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah, hari ini masuk semua tidak ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Masuk Masuk semua semua, ya. Bu Guru. Masuk semua. Tadi kan belajar. Untuk tema 8, subtema ketiga, pembelajaran ke-1, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di sini ada fotonya Bu Ratna sedang berwisata. Ada yang tahu ini di mana? Telaga Sarangan, Bu Guru. Telaga Sarangan Bu. Ya, siapa yang pernah ke sana? Saya Bu, saya pernah Bu. Saya sudah pernah. Bu Guru. Iya, Saya belum pernah. belum pernah. Hari ini kita sudah berdoa, lalu sudah absen juga tadi, sudah dicek kehadirannya. Dan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gaya, hubungan gaya dan gerak, lalu tentang dongeng asal-usul Telaga Sarangan, teks fiksi. Nah, jangan lupa dibuka bahan ajar yang sudah Bu Ratna siapkan. Seperti ini tampilannya, kalian klik linknya yang sudah Bu Ratna kirim di grup WhatsApp tadi ya. Sudah dibuka semua kan? Bu. Sudah, Sudah pintar. Bu Guru. Hari ini kita belajar gaya dan gerak. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja ya anak-anak ya? Ya, cerita fiksi. Cerita Bu. Ya. Tadi cerita fiksi yang diterangkan Pak Cahyo tentang apa ya anak-anak ya? Cerita fiksi Tentang itu apa tokoh. ya? Iya, tentang tokoh. Ya, jadi Bu Ratna nanti akan melanjutkan materi dari Bapak Cahyo. Sebelum belajar, mari bernyanyi dulu ya. Ayo, Dian mewakili teman-temannya menyanyikan lagu Desaku ya. Ya Bu. Desaku yang Kaan hatiku tempat ayah dan helaianku tak mudah lupa, tak mudah berjuang, selalu ku rindu desaku yang Makasih. Yeay. Kalian melihat pemandangan apa saja di lagu Desaku tadi? Sawah Bu Guru. Iya, Pegunung, ada Bu. pegunungan, burung. Ya, Jadi ada gunung. lingkungan tempat Ada. tinggal Bu Ratna masih seperti ini suasananya. Kalau di tempatnya Cahyo bagaimana lingkungannya? Daerahnya Cahyo? Banyak pabrik Bu. Banyak pabrik perkotaan ya. Iya. Teman sebangku kalian, Hanif, sebangku dengan Cahyo ya. Nanti jadi satu kelompok, Dian dan Suci menjadi satu kelompok, Dwi Nur dan Isnaini menjadi satu kelompok, Trisna dan Ratna juga menjadi satu kelompok. Ingat ya, kelompoknya satu bangku. Sekarang kalian amati dulu. Bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Teks cerita ini siapa yang mau membacakan satu paragraf perwakilan kelompok? Saya Bu. Boleh Hanif dibaca paragraf yang pertama ya. Iya Bu. Hari ini adalah hari Minggu.
Nana dan keluarga pergi berwisata ke Telaga Sarangan. Wisata Sarangan merupakan salah satu objek wisata alam populer yang ada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Lokasi wisata tersebut tidak jauh dari daerah tempat tinggal Nana di Kelurahan Maospati, Kabupaten Magetan. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau membaca paragraf kedua? Saya, Bu. Ya, ayo Dwi Nur. Perjalanan wisata ke Sarangan ditempuh menggunakan mobil. Pada hari libur, banyak pengunjung yang pergi berwisata ke Sarangan. Karena kendaraan padat, maka terjadilah kemacetan yang menyebabkan mobil Nana mogok. Beruntunglah selalu ada petugas polisi yang siap siaga dan membantu ayah Nana untuk mendorong mobil dari belakang. Mobil pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Sudah, Bu. Terima kasih Hanif dan Dwi Nur. Sekarang kalian amati video ini. Ini adalah video ketika mobilnya Nana mogok. Ketika perjalanan di Sarangan dan padat, ramai ya, ini macet hari libur. Jadi banyak kendaraan yang mogok. Nih, kalian amati. Pertama, ban mobilnya berhenti karena mobilnya mogok. Lalu, kalian amati ya, mobilnya didorong oleh Pak Polisi dan petugas di sana. Dari mobil yang tadinya berhenti, jadi berjalan maju. Kembali Lantab Jaya. Sudah? Sekarang menurut kalian, apa yang terjadi dengan mobil Nana setelah didorong? Siapa yang bisa? Bisa jalan lagi, Bu. Bisa bergerak naik ke atas. Ya, jadi mobil yang tadinya diam ketika didorong, maka bannya akan bergerak maju. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Siapa yang tahu apa itu gaya? Ada yang masih ingat? Gaya adalah usaha untuk melakukan sebuah Gaya dorongan dan tarikan, Bu. Ya, benar, Suci dan Cahyo. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan, sedangkan gerak adalah perubahan benda dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, untuk melakukan gaya, kalian perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya tanpa kalian sadari, banyak sekali hubungan gaya dan gerak yang sering kita lihat. Berikut ya contohnya. Di pengaruh gaya terhadap benda, yang pertama ada menggerakkan benda yang diam. Lalu yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Keempat, mengubah arah gerak benda. Dan kelima, mengubah bentuk benda. Sekarang coba kalian amati. Bu Ratna punya kardus apa ini? Kardus obat, Bu. Ya, bentuknya apa? Bentuknya apa? Balok. Kombi. Sekarang kita remas. Bagaimana bentuknya setelah diremas? Rusak, Bu. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Dari kardus yang Bu Ratna remas ini termasuk pengaruh gaya terhadap benda yang nomor berapa ya? 1, 2, 4, atau 5? 5, Bu. 5, Bu. Ya, benar. 5, Bu. Lalu, Bu Ratna punya ini. Mainan apa ini? Terlihat tidak ya?
Ini tadinya diam. Bu Ratna jalankan menjadi bergerak. Ini termasuk pengaruh gaya terhadap benda yang bagian nomor berapa ya? 1, Bu Guru. 1. Iya, menggerakkan benda yang diam ya. Lalu Ya. Bu Ratna punya lagi. Ini, roda ini tadinya lurus. Kelihatan ya? Lurus, Bu Ratna belokkan ke kiri. Terlihat tidak ya? Lihat, Bu Ratna belokkan ke kiri dan ke kanan. Termasuk pengaruh gaya terhadap benda nomor berapa ya? Nomor 4, Bu. 4. Nomor 4. Apa bunyinya nomor 4 ya? Ayo, Dian. Mengubah Mengubah arah arah gerak benda. Iya, hebat. Sekarang kalian amati benda di sekitar kalian. Ada apa ya benda di sekitar kalian ya yang bisa mengubah gaya terhadap benda? Ada atau tidak? Ketika main bola, Bu. Ya, benar Cahyo. Bu Ratna punya bolanya. Naik sepeda. Pernah mainan bola ya? Pernah jadi kiper Cahyo? Jadi striker, Bu. Jika untuk jadi kiper, ketika ada gerakan bola yang ditahan sama kiper, itu termasuk gaya terhadap benda nomor berapa ya? Nomor 2. Ya, membuat benda bergerak menjadi diam ya. Hebat, beri tepuk tangan untuk diri kalian semuanya. Sudah pada tahu ya pengaruh gaya terhadap benda? Sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya ya? Jadi, Sudah, Bu. ya tepat sekali. Ada gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda, seperti yang kita coba praktikkan bersama-sama tadi. Gambarnya yang pertama ada mendorong mobil. Kemudian ini gambar yang kedua apa? Gambar apa ya ini? Mengambil air dari sumur. Menimba air. Menimba air. Yang ketiga? Mendorong meja. Mendorong meja. Untuk gaya yang kedua tadi contohnya seperti yang sudah kita praktikkan ya. Itu termasuk gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Benar jawaban kalian. Kemudian yang ketiga, gaya mengubah bentuk benda. Seperti yang tadi Bu Ratna praktikan, ada kerdus. Nah, di sini ada kaleng minuman. Ada juga telur yang pecah, serta membuat tanah liat. Lalu yang keempat ada gaya mengubah arah benda, seperti yang ada di tampilan layar ini. Ada bola basket yang terpantul, sepeda yang dibelokkan. Kemudian yang kelima ada gaya mengubah kecepatan gerak benda. Naik sepeda, kencang, kemudian direm, itu juga bisa mengubah. Setelah kalian memahami apa yang sudah kita pelajari, sekarang coba kalian buat laporan hasil diskusinya ya. Masing-masing menulis namanya masing-masing di LKPD yang ada di sini, bisa diklik, tampilannya seperti ini. Jadi walaupun berdiskusi berdua, tapi tetap mengerjakan di LKPD-nya masing-masing ya. Yang perlu kalian amati ada objek atau peristiwa yang diamati, lalu hasil pengamatannya. Siapa yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Skornya Sudah, Bu. berapa? Ada yang skornya 100? Skor. Kan tadi laporan hasil diskusinya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Ya. Sekarang Bu Ratna mau tanya hasil diskusi dari Ya, Bu. apa yang sudah Suci amati tadi bersama Isna ini? Tadi itu Bu praktek itu rem sepeda. Oh iya, Bu. hasil pengamatannya gayanya Hasil terhadap apa? pengamatannya sepeda jika direm akan berhenti. Gaya mempengaruhi gerak benda, Bu. Iya, benar. Tadi Nana sudah pergi berwisata ke Sarangan bersama ayahnya. Lalu Nana bertanya ke ayahnya asal mula Telaga Sarangan. Sekarang mari kita simak baik-baik dongeng asal mula Telaga Sarangan yang diceritakan. Nah, di sini Bu Ratna tampilkan sebentar videonya, bisa kalian amati.
sebuah telur berwarna putih. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilung bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilung merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Nyi, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Ya Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalilung selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalilung melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar tersebut. Telur apa ini ya? Oh iya, sebaiknya aku bawa pulang saja. Kebetulan kita tidak punya lauk. Telur ini kita rebus saja. Setelah selesai makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di perjalanan menuju ladang, Ki Jalilung merasakan tubuhnya panas dan kehausan. Aduh, panas sekali. Dia merasakan ada yang akan tajam dan perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Di rumah, Nyi Jalilung juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian, Nyi Jalilung segera pergi mencari suaminya. Aneh di tubuhnya, jari-jarinya mengeluarkan cakar yang tajam dan menjadi seekor naga yang besar yang berenang di sumber air tersebut. Mereka berenang sangat cepat. Kibasan ekor mereka membuat gempa, pohon-pohon tumbang, burung-burung di sekitarnya berterbangan ketakut. Kemudian naga tersebut menyelam ke dalam air dan tidak pernah muncul kembali. Itulah cerita turun-temurun tentang asal. Sudah nonton semua ya videonya ya? Ya, Bu. Sekarang sudah kalian amati tadi kisah tentang apa ya? Telaga Sarangan, Bu. Asal-usul Telaga Sarangan. Telaga kalian naga, Bu. Telaga naga. Iya, Sarangan itu kata lain dari naga. Jadi orang-orang sekitar menyebut Telaga Sarangan itu artinya adalah Telaga Naga. Di sini ada siapa saja tokohnya? Ada Nyi Jalilung sama Ki Jalilung. Mereka berubah menjadi apa ya? menjadi naga. Naga, Bu. Menurut kalian bagaimana watak dari Nyi Jalilung dan Ki Jalilung? Mereka baik atau tidak? Tidak, Bu, tidak. Karena apa, Dwi, tidak baik? Karena Nyi Jalilung sama Ki Jalilung makan telur sembarangan yang bukan miliknya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, jika kalian menemukan suatu barang apapun itu dan kalian merasa bukan milik kalian, jangan diambil ya. Agar kalian juga tidak mengalami hal yang buruk seperti yang terjadi oleh Nyi Jalilung tadi. Itu adalah sebuah contoh dari perilaku yang tidak baik. Nah, untuk tokoh sendiri, untuk tokoh yang tidak baik itu bisa dikatakan dengan antagonis. Kemudian untuk tokoh yang baik itu disebut protagonis. Dari cerita asal-usul Telaga Sarangan ini menurut kalian termasuk cerita fiksi atau non-fiksi ya? Fiksi, Bu. Fiksi, Bu. Ya. Fiksi, Bu. Mengapa disebut fiksi? Karena ini dongeng. Nah, dikarang, bukan cerita nyata ya?
Iya, katanya orang-orang, Bu. Tadi katanya turun-temurun. Benar sekali, pintar. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita imajinasi. Nah, ini tadi watak tokoh sudah kita pelajari, kita bahas bersama. Sekarang kalian tentukan watak tokoh dalam cerita dongeng asal-usul Telaga Sarangan. Kalian kerjakan di LKPD yang sudah Bu Ratna kirim tadi linknya. Kalian bisa klik nanti LKPD-nya. Di situ untuk LKPD-nya berisi lembar kerja. Ada 4 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan masing-masing. Kemudian kalian nanti menulis cerita dari Telaga Sarangan tadi. Kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri ya. Iya, Bu Guru. Setelah itu jangan lupa diskusikan dan kalian cari bersama arti dari kata fiksi tadi, kemudian ciri-cirinya, serta perwatakan dari berbagai sumber. Kalian bisa mencari contoh dongeng yang lain yang ada di daerah kalian ya. Sudah mengerjakan semua anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ada yang 100 nilainya? Saya, Bu. Saya 100. Saya 95, Bu. Bentar, ada yang di bawah 75 tidak ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang remedi ya. Nah, nanti untuk yang nilainya sudah bagus bisa mengerjakan soal-soal pengayaan yang terdapat dalam LKPD agar materi yang kalian pelajari lebih mendalam ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran hari ini. Sudah belajar apa saja tadi anak-anak? Gaya, Bu. Belajar gaya, Bu. Kemudian cerita. Sudah tahu semua ya, gaya tadi tentang apa artinya gaya? Tarikan dan dorongan, Bu. Iya. Untuk cerita fiksi tadi apa ya? Cerita yang tidak nyata. Oleh pengarang. Ya, jadi gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemudian cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Sudah senang belajar hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini sudah kita bahas semua. Kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai? Cerita, Bu, yang betul. Telaga Sarangan. Dongeng tadi iya. Menarik ya ceritanya ya. Iya, Bu. Telurnya Bu. boleh dimakan, Bu. Tidak Nggak boleh dia nanti kamu jadi naga gimana? Tapi besar sekali loh telurnya. Jangan Dian, bukan punyanya, kata Bu Guru tidak boleh. Dulu nanti boleh makan. Beli. Iya. Sekarang jika kalian masih ingin ada yang ditanyakan, setelah selesai pelajaran bisa bertanya langsung ke Bu Ratna, cari informasi di internet ataupun bertanya dengan orang-orang di sekitar ya. Setelah itu mari kerjakan dulu tes evaluasinya. Bisa kalian klik link quizisnya di sini, nanti bisa kalian kerjakan, batas waktunya sampai nanti malam. Selanjutnya besok untuk pelajarannya adalah SBDP, jangan lupa membawa buku gambar. Nah, sekarang ayo kita berdoa dulu sebelum pulang. Dipimpin doanya oleh Cahyo. Silahkan Cahyo. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Doa, selesai. Amin. Jangan lupa nanti setelah selesai belajar, cuci tangan, ganti baju, kemudian sholat duhur karena ini sudah waktunya duhur, dan atau makan siang ya. Setelah itu istirahat, tidur. Setelah istirahat baru belajar. Sampai jumpa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internet juga oke ya, internet juga oke supaya anak-anak itu dikenalkan agar pembelajaran itu juga menggunakan IT, dan IT itu dipergunakan sebagai pembelajaran bukan untuk yang lain. Nah, ini dimulai dari gurunya, Kemudian LKPD itu cukup dituliskan lembar kerja saja. Memang lebih bagus Bapak dari hari pertama sama kedua kemarin. Jadi mungkin
melihat dari pengalaman yang kemarin-kemarin, oh kemarin kritikan ini itu sama Bu Ratna sudah sudah diterapkan gitu. Terus itu saja Bapak dari saya. Bu Ratna sedikit masukan saja Mbak Ratna tadi di bagian tugas pas akhir. Nah, tadi Mbak Ratna bilang membawa buku gambar untuk pelajaran SBDP. Mungkin tidak usah dicantumkan SBDP-nya. Karena kan ini masuknya tematik seperti itu. Itu saja Mbak Ratna. Dimasukkan tentang tampilan PowerPoint-nya. Untuk video tadi bisa disendirikan slide-nya mungkin.